kembali lagi dengan saya Magistresi Purba dengan NPM A1E021042, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, bab yang keempat, di mana minggu lalu kita telah membahas bab yang ketiga, yaitu fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan itu ada 4, yaitu fungsi manajemen sebagai pengorganisasian, fungsi manajemen sebagai pengawasan, fungsi manajemen sebagai pelaksanaan, dan fungsi manajemen sebagai perencanaan. Sekarang kita masuk pada bab yang keempat, yaitu konsep manajemen tingkat sekolah dasar, mata kuliah pengelolaan pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun topik pembahasan pada bab yang keempat ini ada 6, yaitu yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Yang kedua yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Dan yang keenam yaitu penerapan. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Sebelum kita masuk pada pengertian manajemen sekolah dasar, kita terlebih dahulu mengetahui apakah itu sekolah dasar. Jadi, sekolah dasar itu merupakan sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Jadi, jika diartikan Manajemen sekolah dasar itu merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Dan di sekolah dasar tersebut terdapat kepala sekolah yang bertugas sebagai pengelola, yang perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen sekolah dasar menurut Marini tahun 2014. Adapun peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar menurut Marini yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah dan administrasi serta organisasi sekolah. Dan yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Yang terakhir yaitu ikut berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Itu merupakan pengertian dan peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan yang eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antar pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antar pegawai-pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Kerangka manajemen sekolah dasar yaitu terdiri dari jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah dasar. Yang kedua yaitu peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga yaitu laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat yaitu wewenang yang didelegasikan oleh kepala sekolah. Yang kelima yaitu pengaturan yang dilakukan untuk otorasi pembayaran. Yang keenam yaitu menyetujui prosedur untuk pengisian kekosongan pegawai. Yang ketujuh yaitu pengaturan manajemen saat ketidakhadiran kepala sekolah.
Jadi pusat dari semua aktivitas sekolah dasar itu adalah siswa. Selain itu, seluruh sekolah harus dikelola secara baik hingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi siswa tersebut. Manajemen sekolah dasar yang efektif memegang peranan penting yang memungkinkan guru-guru memenuhi kebutuhan siswa-siswanya, dan guru-guru memiliki hak untuk mengharapkan sekolah dasar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kondisi untuk pengajaran dan pembelajaran yang baik. Dan kepala sekolah serta guru-guru senior memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan kondisi ini. Jadi pada sekolah dasar itu, manajemen di sekolah dasar itu harus membutuhkan saling membutuhkan masing-masing dan memenuhi. Misalkan antara guru yang senior, guru biasa, serta siswa dan kepala sekolah. Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut pada tingkatan yang signifikan. Dan tanggung jawab ini harus dilaksanakan di dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dan manajemen sekolah dan guru-guru di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, distribusi, persiapan jadwal kegiatan, penyediaan pegawai, penyediaan peralatan, penyediaan buku, organisasi, pengawasan, pengaturan ujian, dan promosi siswa kelas yang lebih tinggi. Itu merupakan manajemen sekolah dasar yang meliputi kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 11 kegiatan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada topik yang keempat, yaitu sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Jadi maksudnya yaitu definisi ini lebih mementingkan pada pada prosesnya daripada hasil yang didapatkan. Dan ini berbeda dengan definisi kurikulum nasional yang mengarahkan kita pada asumsi bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang memaksimumkan pencapaian siswa dan perkembangan individu serta mempersiapkan siswa untuk kehidupan selanjutnya. Agar menjadi efektif, sekolah tidak perlu meningkatkan level sumber dayanya. Sekolah akan efektif jika memiliki pemimpin yang kuat, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan, memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi. Kepemimpinan yang kuat artinya sekolah memiliki misi akademis yang jelas, memiliki standar dan menciptakan etos yang baik menurut Marini tahun 2014. Jadi, sekolah yang efektif menurut definisi kurikulum nasional, yaitu yang merupakan melihat dari orangnya atau guru, bagaimana guru tersebut memberikan pendidikan kepada siswanya. Beda dengan yang pertama. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini tahun 2014 yaitu yang pertama, memiliki kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan
dan iklim kerja yang positif. Yang ke-8 yaitu tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang ke-9 komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang ke-10 catatan tertulis. Yang ke-11 yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Hal tersebut merupakan karakteristik sekolah dasar yang baik. Sekolah dasar memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memulai komunikasi dan mengundang partisipasi. Sekolah dasar tersebut dapat mengundang orang tua dan anggota masyarakat ataupun ahli pendidikan. Melalui pemberian kesempatan bagi orang tua untuk berkonsultasi akan berhubungan secara langsung dengan pencapaian anak-anaknya dan meningkatkan kualitas sekolah. Orang tua juga dapat terlibat dalam dunia pendidikan anak di sekolah dasar, bahkan di sekolah menengah pertama atau SMA juga orang tua selalu terlibat dalam sekolah tersebut. Di sini ada beberapa keterlibatan orang tua di dalam dunia pendidikan, yaitu yang meliputi yang pertama mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak, yang kedua yaitu melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anak, yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan sekolah dasar, yang keempat yaitu aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dasar. Karakteristik sekolah yang didukung oleh orang tua dan masyarakat yang secara efektif dapat memelihara keberhasilan akademik dari semua siswa yang berbeda secara kebudayaan dan ekonomi. Mereka semua bertanggung jawab atas fasilitas sekolah dasar yang bersih dan teratur. Yang pegawai sekolah dasar yang ramah dengan pelayanan dukungan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, perayaan yang diberikan sekolah dasar di luar sekolah. Pelayanan yang diberikan sekolah dasar di luar kelas. Yang keempat, program pengembangan sumber daya dan sukarelawan menyeluruh. Keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah memberikan manfaat secara signifikan bagi siswa, yaitu prestasi akademis siswa meningkat. Yang kedua, sikap belajar siswa meningkat. Yang ketiga, tingkat dropout yang menurun. Yang keempat, keamanan dan stabilitas emosi yang meningkat. Dan yang kelima yaitu perilaku yang meningkat dan kehadiran di sekolah dasar yang lebih baik. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal maupun eksternal. Pendapat lainnya menyatakan bahwa sekolah dasar yang efektif harus dapat memberikan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat dicapai apabila guru-guru sekolah dasar tersebut melakukan beberapa hal tersebut. Yang pertama yaitu menetapkan dan memelihara etos ruangan kelas yang baik sehingga siswa-siswanya termotivasi untuk belajar. Yang kedua, merencanakan, mempersiapkan, serta mengorganisasikan pelajaran dengan baik dan menjamin siswa-siswa memahami mengenai apa yang akan dipelajari. Yang ketiga, mengenal kebutuhan organisasi ruang kelas yang baik meliputi organisasi sumber daya. Yang keempat yaitu membuat contoh dan hubungan yang baik dengan siswa. Yang kelima yaitu memiliki pengharapan yang tinggi tetapi dapat dicapai dari siswa-siswa baik dari segi performal akademik maupun perilaku yang baik. Yang keenam, memberikan tugas yang sangat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan sebelumnya memahami yang dimiliki siswa secara individu. Yang ketujuh, memahami peran bahasa dalam pembelajaran. Yang kedelapan yaitu menjamin bahwa siswa dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan didorong menjadi independen dan bertanggung jawab serta dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
Yang kesembilan yaitu memeriksa bahwa pembelajaran terjadi dengan menjamin bahwa penilaian merupakan bagian integral dari ruang kelas. Yang ke-10 yaitu bekerja untuk memberikan informasi diagnostik mengenai kemajuan siswa dan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pengajarannya dan menginformasikan kepada orang tua siswa. Yang ke-11 yaitu mendukung pembelajaran di ruang kelas dengan pekerjaan yang dikerjakan di rumah yang tepat dan sesuai dengan kebijakan sekolah dasar. Jadi kesimpulannya yaitu sekolah yang efektif itu tergantung pada cara seorang guru melakukan pembelajaran di kelas dan menyesuaikan kemampuan dari siswa tersebut. Selanjutnya kita masuk pada topik yang terakhir yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Jadi jika diartikan dari 5 topik yang telah kita bahas, jadi jika diartikan manajemen sekolah dasar itu merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Adapun penerapan dari manajemen di tingkat sekolah dasar ini yaitu untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 yang harus diterapkan. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima yaitu menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Umaydi tahun 1999, ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar, yaitu pada strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar pada input oriented. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh ajaran birokrasi di tingkat pusat, yang mengakibatkan banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan di tingkat mikro atau sekolah madrasah, yaitu menurut Baharuddin tahun 2010. Tetapi di balik itu semua, dengan tidak berjalan dengan lancarnya, ada kekuatan atau upaya peningkatan mutu sekolah yang dapat dilakukan dengan cara seperti berikut, yaitu yang pertama, pembagian tugas yang efektif dan efisien. Yang kedua, pemanfaatan dana yang profesional. Yang ketiga, dengan melakukan program peningkatan mutu sekolah. Yang keempat, membentuk sebuah tim sukses untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang kelima, desain standar yang tepat. Yang keenam, sistem organisasi yang efektif. Yang ketujuh, memiliki kepemimpinan yang efektif dan memiliki motivasi personal. Sekian dari hasil pembahasan kita pada saat ini, yaitu tentang manajemen di sekolah dasar. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.